Halo, selamat datang di channel Zarmet. Data membuktikan bahwa 96% lebih menonton channel ini adalah bukan subscriber, bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, terutama mengenai pelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Saya ucapkan selamat menonton. Oke adik-adik, inilah dia bagian terakhir dari pembahasan UAS kelas 6 SD. Nah, bagi adik-adik yang tiba-tiba sampai ke sini tapi belum menonton dari awal dari bagian ABC-nya, nah silakan nonton dulu dia dari awal. Kita lanjut, ini bagian terakhir udah sampai nomor 16 esai. Nah, soal nomor 16, diketahui luas selimut kerucut 204,1 cm kuadrat. Jadi untuk luas selimutnya itu 204,1. Nah, kemudian diketahui jari-jarinya itu 5. Berapa volume kerucut? Sedangkan untuk pi-nya itu adalah 3,14. Kalau kita mau mencari volume dari kerucut, itu konsepnya atau caranya adalah sepertiga dikali dengan pi r kuadrat dikali dengan t atau tinggi dari kerucut. Sementara kalau kita lihat di sini tingginya nggak diketahui ya. Kalau kita gambarkan misalnya setengah dari kerucut itu, nah seperti ini, jari-jarinya adalah 5. Kemudian untuk tingginya itu nggak diketahui dan pelukisnya juga nggak diketahui atau yang sisi miringnya ini. Nah, jadi kita bisa mencari pelukisnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita menggunakan luas permukaan. Nah, kalau untuk luas permukaan konsepnya itu adalah pi dikali dengan r dikali dengan s atau pelukisnya ini yang nanti untuk sisi miringnya. Untuk luas permukaan udah diketahui yaitu 204,1. Kemudian untuk pi juga udah ditentukan 3,14. Kemudian r-nya juga itu diketahui 5. Nah, ini dikali dengan s atau yang ditanya. 204,1 sama dengan 3,14. Kalau kita kalikan dengan 5, itu hasilnya adalah 15,7 ya. 15,7 S. Nah, maka nilai S itu sama dengan 204,1 dibagi dengan 15,7. Maka dapatlah nilai S-nya itu 13. Oke, kita udah dapat nilai S-nya adalah 13. Nah, kita perlu tinggi untuk menghitung volume yang ditanyakan oleh soal. Nah, ini untuk menentukan tinggi kita lagi-lagi menggunakan konsep Pythagoras. Jadi untuk tingginya t kuadrat sama dengan sisi miringnya atau pelukisnya ini kita kuadratkan, kemudian dikurang dengan alasnya juga dikuadratkan. Nah, 13 kuadrat ini adalah 169, kemudian dikurang dengan 5 kuadrat itu 25. Maka nilai T-nya ini adalah 144, kemudian kuadratnya pindah ke kanan itu berubah jadi akar, maka nilai T-nya itu adalah 12. Jadi tinggi dari kerucut itu adalah 12. Nah, setelah kita dapat tingginya, maka kita sudah bisa mencari volume dari kerucut ini. Sepertiga dikali dengan 3,14, kemudian dikali dengan 5 dikali 5, kemudian tingginya udah dicari tadi 12. Nah, ini kita kalikan semuanya. 12 ini bisa dibagi dengan 3 jadinya 4. 5 dikali 5 25. 25 dikali 4 itu 100. Nah, turunkan 3,14. Jadi 3,14 dikali 100 udah jelas ya jawabannya 314. Kalau untuk kali-kali 100 ini atau kali-kali 10 misalnya, itu kita tinggal mengurangkan angka yang berada di belakang koma. Kalau misalnya nolnya 2, berarti angka yang di belakang koma ini berkurang 2, maka jadi 314. Nah, misalnya nanti 1000 nih. 1000 dikali dengan 3,14 juga misalnya. Nah, ini kan ada 2 angka di belakang koma, jadi nggak ada lagi angka di belakang koma. Jadi 314. Nah, kan masih ada sisa 01 lagi kan. Nah, sisanya kita letak di belakang. Seperti itu untuk kalau kali-kali 100 dengan 1000. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 17. Sebuah bak berbentuk tabung dengan diameter 40 cm. Kita tulis dulu ya, diameternya itu 40 cm dan tingginya 35.
tingginya 35 cm. Akan diisi air dengan kecepatan 2 menit per liter. 2 menit per liter ya. Kemudian berapa waktu yang dibutuhkan agar bak tersebut penuh terisi air? Oke, untuk mengetahuinya tentu kita harus tahu dulu berapa volume dari bak tersebut. Nah, karena baknya berbentuk tabung, udah jelas ya kalau volume tabung itu PR kuadrat T. Nah, kalau kita masukkan Pi-nya, tentu kita akan pilih 3,14 karena diameter maupun jari-jarinya nanti nggak bisa dibagi 7. Nah, tapi kalau kita teliti nih adik-adik, ini ada 35. Kalau 35 nanti kita proses itu pasti bisa dibagi dengan 7. Kalau nggak percaya kita coba ya. Jadinya 22/7 dikali dengan jari-jarinya berarti setengah diameter itu 20 ya. 20 dikali 20 kemudian dikali dengan tingginya 35. Nah, di sini dia pembuktiannya. 20 kali 20 itu 400. 400 dikali 35 itu adalah 14.000. Maka ini bisa dibagi dengan 7. 14 dibagi 7 itu 2. Nah, maka dapatlah volume dari tabung atau dari bak yang tadi itu 22 dikali 2 itu adalah 44 tambahkan 3 nolnya. Jadi volumenya itu 44.000 cm3. Nah, sementara diketahui di sini dia dalam liter. Nah, untuk 1 liter itu, 1 liter ya, ini sama dengan 1000 cm3. Jadi kalau ini kita ubah ke dalam bentuk liter, maka kita coret nolnya 3, tersisa hanya 44 liter. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi 44 liter ini kita tinggal bagi dengan 2 menit. Nah, ini 4 dicoret dengan 2, itu hasilnya 2. 4 dicoret dengan 2, ini hasilnya 2. Nah, tersisalah 22 menit. Jadi untuk mengisi bak ini sampai penuh dibutuhkan waktu selama 22 menit. Oke, kita masuk ke nomor 18. Hitunglah volume dari bangun ruang berikut. Kita gambarkan dulu ya bangun ruangnya. Oke adik-adik, sorry gambarnya jelek, hampir nggak mirip. Nah, untuk menentukan volume bangun ruang trapesium seperti ini, pertama kita tentukan dulu berapa luas dari trapesiumnya. Untuk luas trapesium pasti udah pada tahu lah ya, apa rumus dari luasnya. Caranya itu kita tinggal menambahkan sisi yang bersejajaran. Di sini ada 8 dengan 16. Jadi 8 ditambah dengan 16 dibagi 2, kemudian dikali dengan tinggi dari trapesium. Tingginya ini adalah 6. Nah, kita kali dengan 6. Kemudian setelah itu, ini yang sudah kita cari tadi, kita kalikan dengan tinggi dari prismanya atau tinggi dari bangun ruang ini, di mana tingginya ini adalah 10. Nah, kita kali dengan 10. Oke, kita kerjakan. 6 sama 2 ini jadi 3. 8 tambah 16 itu 24 dikali dengan 3 dikali dengan 10. 24 kali 3 itu adalah 72 dikali dengan 10 sama dengan 720 cm pangkat 3. Jadi untuk volume nomor 18 ini adalah 720 cm3. Nah, kita masuk lagi ke nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Kita gambarkan dulu ya gambar. Berapa luas permukaan bangun tersebut? Nah, kalau ini kan kita lihat merupakan sebuah lingkaran, cuman dia hanya setengah lingkaran. Kalau untuk luas permukaan satu lingkaran, itu cara mencarinya adalah 4 dikali dengan pi r kuadrat. Nah, karena ini setengah lingkaran, kita tinggal tulis setengah di depannya. Oke, kita masukkan langsung ya. 4 dikali dengan pi. Pi-nya kita pakai 22/7. Untuk R-nya berarti setengah dari ini itu 14 dikali dengan 14 dikali dengan 14. Nah, ini kita bagi dapat 2 bisa dicoret dengan ini, jadi sisa 4 kali 22 88 dikali dengan 14. Itu hasilnya adalah 1232. Nah, kita nggak bisa berhenti di sini aja karena yang ditanya itu luas permukaan. Nah, kalau setengah lingkaran kan ini berarti yang di atasnya ini nampak. Nah, jadi kita harus cari juga ini berapa luasnya. Untuk yang di atas ini tentu merupakan luas dari lingkaran. Ini kita jumlahkan berarti dengan luas lingkaran. Luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Oke, kita lanjutkan di sebelahnya. 22/7 dikali dengan 14 dikali dengan 14. Ini kita bagi jadinya 44 dikali dengan 14. Ini jawabannya berapa? Ayo. 616 ya. Nah, inilah yang kita
jumlahkan. Kalau kita jumlahkan maka hasilnya 1848 cm kuadrat. Kemudian kita masuk ke nomor terakhir, di nomor 20 ini mengenai statistik. Perhatikan hasil nilai ulangan matematika berikut. Nah, itu bisa dilihat ya, yang nilainya 40 ada 4 orang, 70 ada 6 orang, 85 orang, 94 orang, dan 100 ada 1 orang. Pertanyaannya kita disuruh menentukan mean, modus, dan median. Nah, dari 3 ini sebenarnya yang paling mudah untuk ditentukan pertama itu adalah modus. Kita tinggal melihat nilai yang paling banyak dimiliki oleh siswanya. Nah, kalau kita lihat dari nilai 60 sampai 100 itu, yang paling banyak itu ada di nilai 70 ya, itu ada 6 orang. Jadi udah jelas modusnya adalah nilai dari 70. Kemudian yang paling mudah ditentukan kedua itu adalah median. Untuk menentukan median kita hitung dulu berapa banyak siswanya ya. Kalau kita hitung itu 4 tambah 6 10, tambah 5 15, tambah 4 19, tambah 1 20. Jadi ada 20 data atau 20 siswa. 20 itu merupakan genap. Nah, kalau untuk genap itu kita pakai caranya setengah dikali dengan n per 2 ditambah dengan n per 2 ditambah 1. Ini untuk genap. Nah, apa n ini? N ini merupakan banyak datanya. Tadi kan udah kita hitung banyak datanya itu adalah 20 data atau 20 siswa. Ya udah tinggal dimasukkan aja. Nah, 20 berarti bagi 2 itu 10 ditambah dengan 20 bagi 2 10 tambah 1 11. Nah, ini nggak langsung kita kerjain karena ini baru menunjukkan posisi datanya. Sekali lagi ini menunjukkan posisi datanya. Jadi untuk menentukan mediannya kita harus menjumlahkan data ke-10 dengan data ke-11 kemudian dikali dengan setengah. Kalau kita hitung data ke-10 itu kita mulai dari nilai 60 ya. Yang pertama 4 ditambah dengan 6. Nah, itu kan udah 10. Berhentinya dinilai 70. Jadi udah jelas bahwa posisi ke-10 ini berhenti di nilai 70. Kemudian data ke-11 kita jumlahkan dari awal ya biar mengerti. 4 ditambah 6 10 berarti belum sampai 11. Kita tambahkan lagi 10 tambah 5 15. Udah 11 ya, berarti berhenti di angka berapa? Berarti berhentinya di nilai 80. Nah, inilah yang kita operasikan, yang kita kalikan dengan setengah. 70 tambah 80 150, kemudian dibagi 2 atau kali setengah, maka nilai dari mediannya itu 75. Nah, Kak, ini kan genap, Kak. Kalau ganjil nanti gimana? Kalau ganjil itu cukup n tambah 1 per 2. Kita misalkan nih 5, 6, 8, 9, 10. Nah, ini kan ada 5 data ya, udah ganjil ya jumlahnya. Berarti n-nya kita isi 5 ditambah 1 dibagi dengan 2. Nah, 5 tambah 1 6, 6 bagi 2 itu 3. Berarti mediannya ada di data ketiga, 1, 2, 3. Nah, mediannya adalah 8. Sebenarnya untuk menentukan median kalau datanya sedikit ini mudah. Kita tinggal mengambil angka yang kita yakini sebagai median dengan syarat jumlah data ke kanan dengan ke kiri itu harus sama. Di sini ke kanan datanya 2, di sini juga 2. Nah, maka sudah pasti mediannya itu adalah 8. Jadi untuk apa Kak gunanya ini? Ini gunanya kalau datanya banyak adik-adik. Misalnya nanti datanya ada 105 atau 120. Nah, kan nggak mungkin kita hitung satu-satu ya. Jadi kita pakai konsep yang ini untuk yang ganjil dan yang ini untuk yang genap. Nah, setelah kita menentukan modus dan median, yang selanjutnya kita menentukan dari mean atau rata-ratanya. Untuk rata-ratanya gampang sekali, kita tinggal kalikan nilainya dengan berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai tersebut. 70 dikali 6, kemudian 80 dikali 5, kemudian untuk nilai berikutnya ditambah dengan 90 dikali 4, dan terakhir 100 dikali dengan 1. Jangan lupa dibagi dengan banyaknya siswa atau banyaknya data, itu ada 20 siswa. Nah, ini kalau kita kalikan 240 ditambah 420 ditambah 400 ditambah dengan 360 ditambah 100 dibagi dengan banyaknya siswa itu 20 orang. Maka akan dapatlah nilainya 1520 dibagi dengan 20. Kita coret nolnya. Jadi tersisa 152 dibagi dengan 2 itu adalah 76. Ini adalah rata-rata untuk nilai ulangan matematika.
Oke adik-adik, aku ucapkan selamat ujian, semoga nilainya bagus dan memuaskan. Jangan lupa di like dan di subscribe. Aku ucapkan terima kasih.